Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menjawab salam Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama dulu ya. Seperti biasa, silakan doa dipimpin oleh Rani. Silakan Rani. Duduk siap. Siap. Berdoa adalah mati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Hai. Halo. Keren. Sudah makan? Nah, semangat hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu absen seperti biasa ya, biar kelihatan semangat dan Ibu tahu kalian masih semangat. Ketika Ibu absen, angkat tangan tinggi sambil bilang hadir. Oke? Nah, terima kasih. Ahmad Maulana? Cakep. Alazaika? Cakep. Alfiah Hadir? Cakep. Andini? Cakep. Anissa? Cakep. Artika? Cakep. Delta? Kemudian Stella? Oke. Stephanie? Suwan? Oke. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian yang hadir hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan berikutnya, coba diperhatikan seragamnya. Apakah masih rapi? Apakah sudah rapi? Apakah belum rapi? Ya, silakan dicek dulu seragamnya. Oke, keren. Siap. Mantap. Selanjutnya, dilihat ke bagian bawah apakah ada sampah. Ya, bersih ya. Tidak ada sampah. Terima kasih untuk pengecekannya, untuk kerapihannya. Nah, selanjutnya, Ibu pengen banget nih tahu kondisi kamu hari ini. Ungkapkan perasaanmu, apa yang kalian rasakan hari ini. Coba angkat tangan yang merasakan nomor 1. Cakep. Silakan tunjukkan. Adakah yang merasakan perasaan nomor 2 hari ini? Tidak ada. Kemudian, apakah ada yang sedang merasakan nomor 3? Apa nomor 3? Marah ya? Oh, tidak ada ya? Alhamdulillah. Ada nggak yang nomor 4? Ada 2 orang. Oh, 3 orang. Oh, semangat dulu untuk yang sedang sedih.
luar sana atau mendokumentasikan bisa. Terus apa lagi? Menyimpan file, betul, bagus. Dari semua yang kalian pikirkan, semua bisa dilakukan, bisa dikerjakan di dalam sebuah komputer. Baik, kita lanjutkan. Nah, biar seru, biar semangat, biar kelihatan oke belajarnya, konsentrasi, kita bikin tebak warna. Cie, tebak warna ya. Nih, langsung aja. Cara mainnya, kamu memerlukan menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Yuk, yang pertama. Kuning. Orange. Lagi. Yuk, yang pertama. Orange. Pink. Hijau. Biru. Ungu. Merah. Kuning. Orange. Biru. Merah. Hijau. Tepuk tangan buat kita. Baik, selanjutnya pelajaran yang akan kita pelajari ini adalah mengenai sistem komputer. Subbagian yang kita bahas adalah pengertian komputer, jenis-jenis komputer, kemudian fungsi dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis komputer dengan tepat. Nah, nanti kita lihat seperti apa jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi komputer dan manfaatnya yang ada di dalam kehidupan dengan anak. Dalam belajar kali ini, Ibu ingin memotivasi kalian semua bahwa dalam mengerjakan tugas atau memecahkan satu masalah, kalian diharapkan bekerja sama dengan tim. Jika permasalahannya rumit, sulit, ketika bekerja sama dengan tim, maka akan terasa lebih mudah. Betul? Bisa dikomunikasikan dengan teman, bisa saling bertanya dan saling mencari tahu, menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, semangat untuk satu timnya ya. Nah, materi hari ini adalah jenis-jenis komputer. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran tentang jenis-jenis komputer, fungsinya, serta manfaatnya. Disimak baik-baik video yang akan Ibu putar ya. Kita simak bersama. Selamat menyaksikan.
Jenis-jenis komputer. Satu yang bisa kita bahas adalah komputer pribadi atau PC. Ada yang masih ingat singkatan PC adalah personal? Cakep, betul sekali. Personal komputer. Ya. Kemudian jenis yang kedua ada apa? Pernah lihat laptop? Di mana? Di rumah, di sekolah, dan di toko-toko biasanya gitu ya. Berbeda dengan notebook ya. Kamu tahu notebook? Tahu kan? Sama seperti laptop, hanya beda ukuran layarnya saja. Intinya ya, layar monitornya yang lebih kecil, bagus. Kemudian jenis komputer yang ketiga ada apa? Server. Ini lebih besar ya. Server adalah komputer yang untuk banyak pengguna, lebih besar penyimpanannya. Dan di sini contoh adalah server kita. Biasa digunakan untuk ANBK. Ya. Fungsi dari komputer. Tadi sudah ada tuh beberapa yang paham. Oh iya, komputer bisa dipakai untuk mengolah data, memproses, menginput gitu ya. Nah ini yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dengan informasi dengan cepat. Mengolah data. Coba bayangkan kalau kamu punya daftar harga. Daftar harga pembelanjaan. Ada belanja 100 item. Kalau kamu tulis manual, butuh waktu yang lama tidak? Ya, dimudahkan dengan menggunakan komputer. Maka lebih memudahkan dalam mengolah data untuk perhitungan jumlah item barangnya, untuk menghitung jumlah harga totalnya, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu apa? Komunikasi. Bisa komunikasi dengan komputer? Bisa. Komunikasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, atau media sosial. Kalau berkomunikasi di internet biasanya apa sih? Facebook termasuk? Termasuk. Komunikasi di internet. Kalau komunikasi di email biasanya apa? Mengirim email, membalas email gitu ya. Syaratnya harus tahu alamat email masing-masing. Kita lanjut ke fungsi sistem komputer yang kedua yaitu penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Nah, kita lanjut ke manfaat komputer di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita semua. Yang pertama yaitu adalah efisiensi kerja. Mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas. Biasanya dipakai di perkantoran ya nggak sih? Biasanya dipakai di mana lagi? Di perkantoran, betul. Di meeting saat meeting, betul. Lebih efisiensi kerja ya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu di dunia pendidikan. Apakah komputer sangat bermanfaat di dunia pendidikan? Apakah iya? Nah, mendukung proses kerja dan meningkatkan e-learning dan sumber daya digital. Sekarang bentuk kelompoknya ada berapa kelompok? Sama seperti kemarin ya. Ada 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Baik. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan saya. Iya.
Kemudian diskusikan dengan teman kelompok apa saja yang termasuk ke dalam alat elektronik. Kemudian siapkan LKPD dan diisi LKPD. Berapa banyak menulis atau mengisinya? 2 saja. Ya, dari masing-masing buku tabel yang ada, silakan diisi 2 elektronik saja. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan atau mendiskusikan LKPD masing-masing kelompok ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah didapat hasil diskusinya seperti apa? Sudah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan diskusinya. Kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi, sudah menyelesaikan pengamatan alat-alat elektronik apa saja yang ada di sekitar
Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 2 hebat. Boleh perwakilan kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi. Oke, suaranya. Ya, semangat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk membacakan teks Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Satu, televisi komputer. Ya, Dia bukan komputer dia. ya. Alasan karena tidak terhubung dengan komputer. Lanjut. Yang penting komputer bukan komputer tidak. Alasannya karena tidak terhubung ke komputer. Oke, cakep. Lanjut. Satu, jelaskan independen komputer. Satu, PC. Dua, laptop. Tiga, server. Nah, lanjut. Dan kedua, tentang fungsi komputer yang kamu ketahui. Ya. Satu, dapat untuk mengerjakan tugas. Cakep. Dua, tugas kerja dan mengolah data. Tiga, bisa berkomunikasi, mencari data dan mencari informasi. Oh, keren. Lanjut. Udah. Itu yang ketiga. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 3 hebat. Oke. Kelompok 4. Siapa yang maju sayang? Morin dan Berta. Silakan maju sayang. Kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ya. Lanjut. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 4. Terakhir, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 4 hebat. Alhamdulillah kalian sangat menyimak sekali materi yang sudah kita pembelajaran di pertemuan kali ini. Bagaimana Ibu bisa melihat kamu menyimak presentasi atau menyimak materinya? Hasil presentasi semuanya sangat baik karena tadi sudah cukup menjelaskan dan bisa menyebutkan, mampu mendeskripsikan. Di sini Ibu kasih sesi tanya jawab. Manfaatnya bisa menyimpan data, lebih terorganisir, lebih rapi penyimpanannya, pengelolaan datanya. Bagian kali ini kita akan lanjut ke refleksi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Setelah mempelajari materi kita hari ini, saya memahami bahwa kamu atau kalian memahami bahwa komputer bisa untuk komunikasi, komputer bisa untuk mengolah data,
berdoa selesai memberi salam.